bermanfaat. Gunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala idan alladzina amanu wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ahsanu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila man yaba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Alhamdulillah, ini memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan begitu banyak nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah berikan begitu banyak anugerah kepada kita. Sudah begitu banyak pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala yang kita nikmati dalam kehidupan kita. Saking banyaknya nikmat Allah ini hadirin, kita tidak akan mampu menghitungnya. Walaupun lautan kita jadi samudra yang luas ini kita jadikan sebagai tinta, ranting-ranting pohon yang ada di dunia ini kita jadikan sebagai pena, dan daun-daun yang ada di dunia ini kita jadikan sebagai kertas untuk menulis nikmat-nikmat Allah, kita tidak akan mampu. Karena yang Allah Subhanahu wa taala, bersyukur hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah didudukkan dalam suatu majelis yang dimana majelis ini hadirin majelis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan majelisnya para malaikat. Bahkan hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, nama-nama orang tua orang-orang yang duduk dalam majelis ini akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan bahwa ada segerombolan malaikat yang kerjanya mencari majelis-majelis yang dibicarakan kebesaran-kebesaran Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Maka mereka akan berkumpul hadirin yang mulia untuk mendengarkan majelis tersebut. Maka mereka akan bersusun-susun sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah hadirin, seorang bapak menyuruh anaknya menjual jam antik. Wahai anakku, coba kamu tawarkan jam antik ini kepada penjual sayur yang ada di depan sana. Maka anak ini pergi. Wahai penjual sayur, apakah engkau mau membeli jam antik saya ini? Maka tukang sayur menjawab, untuk apa saya membeli jam tangan antik? Saya tugasnya hanya menjual sayur, Pak. Saya tidak butuh jam antik itu. Maka seorang anak kembali lagi kepada ayahnya.
Kalbasari kepada ayahnya, wahai ayah, tukang sayur tadi tidak mau membeli jam antik ini. Maka ayahnya berkata, sekarang coba kamu tawarkan kepada tukang servis jam yang ada di pasar. Maka anak ini pergi lagi. Maka ditawarkan, wahai tukang servis jam, maukah engkau membeli jam saya ini? Mau berapa kamu jual? Katanya. Terserah bapak mau beli berapa. Kalau begitu saya beli 50.000. Oh, tunggu sebentar, kalau begitu saya tanya dulu kepada ayah saya. Pulang lagi anak ini, wahai ayah, sudah saya tawarkan kepada tukang servis jam, ternyata dia mau beli 50.000. Bagaimana? Kalau gitu sekarang kamu bawa jam antik ini ke museum yang ada pameran barang-barang antik. Maka dibawalah oleh anak-anak ini jam antik tersebut. Lama menunggu di sana, tiba-tiba ada seorang kolektor jam barang-barang antik. Dia melihat, maka dia bertanya kepada anaknya, apakah ini akan dijual? Iya, benar ini akan dijual. Berapa mau dijual? Terserah bapak mau beli berapa. Kalau gitu saya beli ini dengan harga 1 miliar. Maka anaknya pulang. Kalau gitu saya tanya bapak saya dulu. Pulang, wahai ayah, ternyata ada yang membeli jam antik ini, harganya 1 miliar. Maka bapaknya berkata, jangan dijual. Sesungguhnya aku hanya ingin memberi pelajaran buat kamu. Kamu akan dihargai jika kamu berada di tempat yang tepat, dengan orang-orang yang tepat, dengan suasana yang tepat. Makanya hadirin dimakan Allah SWT, kita duduk di sini hadirin dalam suasana yang tepat hadirin. Maka kita akan bukan manusia yang menghargai kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini sudah begitu lama. Ada yang 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun, 30 tahun dan sebagainya. Sudah begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang telah berikan kepada kita. Begitu banyak sekali pemberian-pemberian Allah yang telah diberikan kepada kita hadirin. Allah Subhanahu wa taala ini telah menjaga kita hadirin. Semenjak kita dari setetes mani. Maka setetes mani ini Allah jaga sehingga kita menjadi segumpal darah. Maka segumpal darah ini pun Allah jaga sehingga menjadi segumpal daging. Dan terusnya sampai kita menjadi manusia sekarang. Kalau Allah tidak jaga, maka kita tidak akan ada. Sudah kita lihat berapa banyak ibu-ibu hamil di dunia ini yang keguguran dalam perjalanannya. Tapi alhamdulillah hadirin, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita menjadi seperti sekarang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan kita hadirin. Allah tahu kebutuhan kita apa hadirin. Kita ingin semua, Allah berikan kita rumah. Kita ingin sawah, Allah jadikan sawah. Kita ingin air, Allah jadikan air. Kita ingin semuanya banyak sekali hadirin. Allah Subhanahu wa taala ciptakan semua itu untuk manusia. Tapi kita ini diciptakan hadirin bukan untuk ini semua nih. Kita diciptakan untuk akhirat. La ilaha illallah. Manusia ini menginginkan kambing, Allah buat kambing. Hanya dimulakan Allah. Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan kambing ini untuk berhajat kepada manusia hadirin. Padahal kambing ini kita lihat setiap Idul Adha pasti disembelih kambing. Begitu banyak orang menyembelih kambing, tapi kambingnya tak habis-habis. Dan kambing ini banyak di dunia ini. Padahal kambing ini sekali melahirkan 2 atau 3 hari, tapi tidak bisa habis. Berbeda sama kucing. Kucing melahirkan 6, 12, tapi jarang. Ini berarti yang menciptakan kambing siapa? Allah. La ilaha illallah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
letakkan kejayaan kebahagiaan manusia ini hanya dalam amal agama yang sempurna. Sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kebahagiaan manusia ini Allah letakkan hanya dalam amal agama hadirin. Bukan Allah letakkan hanya dalam pekerjaan, bukan perdagangan, bukan pertanian, bukan pada pangkat dan jabatan, tidak hadirin. Tapi hanya dalam amal agama. Siapa yang mengamalkan agama, dialah orang yang sukses. Orang yang tidak mengamalkan agama, maka sengsara hadirin. Orang kaya amal agama, dia akan sukses. Orang miskin amal agama, dia akan sukses. Orang kampung amal agama, dia akan sukses. Orang kota yang amalkan agama, dia akan sukses. Maka dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kita diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini untuk tak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tugas lain hadirin. Maka orang-orang bertanya, kenapa kalau kita diciptakan oleh Allah SWT hanya untuk beribadah kepada Allah ini, kenapa Allah ciptakan sawah, ladang untuk berdagang, pasar untuk berdagang, semuanya? Itu semua hadirin untuk menguji kita semua, supaya manusia ini tidak jenuh hadirin. Kalau hanya beribadah terus, pasti manusia ini akan jenuh hadirin. Maka Allah ciptakan semuanya ini, kita bisa berdagang, kita bisa berjualan dan lain, kita bisa bertani, supaya agar kita menyibukkan diri, tetapi kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tiba waktu panggilan Allah, kita harus datang hadirin. Bukan kita melalaikan panggilan Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia ini adalah perkara iman hadirin. Iman ini lebih penting daripada segala-galanya. Iman ini lebih penting daripada uang. Iman ini penting daripada rumah. Iman ini penting daripada kendaraan dan lain-lain sebagainya. Jika seorang mati tidak membawa iman hadirin, maka kekal di dalam neraka. Tapi kalau dia mati membawa iman walaupun sebesar biji zarah, maka Allah akan balas dengan surga yang luasnya 10 kali lipat. Dan barang siapa yang mati dan meyakini bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, dan hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Beruntung orang beriman. Allah Subhanahu wa taala menciptakan obat hadirin. Maka kita harus yakin hadirin hanya kepada Allah bahwa obat ini tidak bisa menyembuhkan hadirin. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Obat bisa menyembuhkan karena berhajat kepada Allah. Tetapi Allah ini bisa menyembuhkan kita tanpa berhajat kepada Allah. Dengan obat pun Allah bisa menyembuhkan, tanpa obat pun Allah bisa menyembuhkan. La ilaha illallah. Begitu juga dengan air hadirin. Air ini bisa menghilangkan haus karena berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah hadirin bisa menghilangkan haus tanpa berhajat kepada air. Dengan air Allah bisa menghilangkan haus, tanpa air pun Allah bisa menghilangkan haus. La ilaha illallah. Begitupun juga dengan api. Api ini bisa membakar, hakikatnya bisa membakar hadirin memuliakan Allah SWT. Tetapi api ini tidak akan bisa membakar tanpa izin Allah hadirin. Api ini bisa membakar karena berhajat kepada Allah. Allah bisa membakar tanpa berhajat kepada api hadirin. Dengan api pun Allah bisa membakar, tanpa api Allah bisa membakar. La ilaha illallah. Nabi Ibrahim
selama 40 hari 40 malam kedinginan di dalam api. Lucu. Iya. Sejahtera. Sejahtera di dalam api. Ya narukun ibadah ala Ibrahim. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kehidupan kita ini kita tinggalkan sesuatu yang bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita obati hadirin dengan kita banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Mau dikatakan dalam hadis jaddidu imanakum jaddidu imanakum jaddidu imanakum. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Aksiru bil qawli la ilaha illallah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan Allah Subhanahu Habis. Untuk mendapatkan iman, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan iman dan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ini kita harus perlu belajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita belajar? Itu kita keluar korban harta diri dan waktu kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya kita keluar ini hadirin untuk memperbaiki diri kita ini 4 bulan seumur hidup, 40 hari setiap tahun, 3 hari setiap bulan, dan 2,5 jam setiap hari. Maka dan begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan pengorbanan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini 6 bulan setiap tahun, Masya Allah. 10 hari setiap bulan, 8 jam setiap hari. Masya Allah. 2 tahun insyaallah. Ada satu kisah penutup hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini untuk diri saya. Allah. Ada satu kisah seorang bapak menyekolahkan anaknya. Maka ditanya oleh temannya, "Wih, Masya Allah, anaknya sekolah di mana, Pak?" "Ini di sekolah favorit." "Kelas berapa sekarang?" "Kelas 1." Masya Allah. 1. Kelas 1. Setelah 5 tahun kemudian, 6 tahun kemudian bertemu lagi tuh Pak sama temannya. Masya Allah, anaknya sekarang sekolah di mana, Pak? "Alhamdulillah istiqomah, Pak." Istiqomah. Masya Allah. Istiqomah gimana maksudnya? Sekolah di mana? "Masih di tempat yang lama." "Kelas berapa?" "Kelas 1." Astagfirullah. Ini bodoh nih anaknya berarti ya. Maka ini hadirin makan Allah SWT sudah kenal dakwah 5 tahun 6 tahun masih aja awal 3 hari ya Allah. La ilaha illallah. Niat salah. Bodoh ini hari tapi insya Allah saya niat 4 bulan aja insya Allah. Datang masih lebih jauh. Lama nih. Dengan Allah SWT mungkin hanya ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah SWT, salah datang dari diri saya sendiri karena kurangnya korban. Allah lancar dengan ini. Semoga Allah SWT bisa amal kita niat amal yang sah. Insyaallah. Terus Quran majelis sudah tutup dan Quran. Subhanallah. Subhanallah.